Jumpa lagi bersama saya saat ini memberikan materi, berbagi aksi nyata budaya positif di sekolah semasa usia Hulu di dalam webinar 15 November 2021 ini. Banyak lini masa yang menjadi aksi melalui daring. Diawali dengan izin dengan kepala sekolah bahwa saya akan melakukan kegiatan daring bersama siswa, bersama guru. Saya izin rencana kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah mengatakan, boleh pastikan izin dengan wakaf kurikulum kesiswaan BK. Setelah melakukan perbincangan negosiasi, akhirnya saya menetapkan kelas 10 IPA 2 yang akan menjadi subjek untuk aksi nyata saya untuk menerapkan budaya positif dalam ketertiban dalam pembelajaran, ketertiban dalam tanggung jawab keyakinan kelas, agar terjadi pembelajaran yang baik. Setelah itu, saya melakukan bincang-bincang kepada guru BK, mencari tahu, karena di dalam koneksi antar materi saya terbunyi di latar belakang bahwa hasil dari rekap piket banyak siswa yang tidak hadir dan banyak siswa terlambat, sehingga siswa dalam pembelajaran mengantuk dan lambat menerima pembelajaran. Setelah itu saya pergi bincang kepada guru BK dan hasil guru BK menyatakan ada linknya, udah saya bagi tautannya bahwa siswa SMA 1 Siaulu banyak terlambat, sering alpa, dan kalaupun sekolah ngantuk oleh karena membantu orang tuanya bekerja. Karena faktor ekonomi, kemudian ada juga faktor lingkungan. Itu asumsi dari guru BK setelah melihat situasi kondisi siswa SMA 1 Siaulu. Lalu saya menetapkan suatu hari untuk melaksanakan daring. Kepada siswa kelas 10 IPA 2, saya melakukan aktivitas seperti biasa dan melakukan japri atau berbagi di dalam WA grup geografi, memberikan bahan-bahan materi bab 4 bumi sebagai ruang kehidupan, aturan main, dan siapa yang berkeinginan menyelesaikan materi kelompoknya bisa saling share di kelompok grup bagaimana cara membuat PPT, membuat animasi. Kalau tidak mampu boleh melalui LKPD saja di zoom-kan pada saat Zoom meeting. Boleh juga dengan kertas jika tidak mampu. Yang penting hasil ada. Nah, dari analisa saya telah melakukan pemetaan berdasarkan UH 2, siswa kelas 10 IPA 3 dibagi 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Dengan kategori kemampuan kompetensinya yaitu kelompok A adalah siswa yang mampu di atas 90, siswa yang sedang di atas 75 sampai 89, siswa yang kurang itu kurang daripada 70. Siswa yang kurang ini ada 3 orang, ada 8 orang dikarenakan ada yang rendah dan keterangannya ada yang rendah, ada yang tidak mengikuti UH, dan ada yang izin sakit. Dengan harapan ikut dalam MIT seluruhnya. Harapan saya 100% mengikuti siswa dalam MIT 28 orang dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, guru BK, 2 guru yang terdekat saya, guru fisika, guru biologi, Ibu Elvianis dan Ibu Sugrianis, dengan guru wali kelasnya Haja Lizalmi MPD. Nah, setelah ditetapkan, saya membuka link, bagi link semuanya, mengatur secara daring. Lalu ditunggu-tunggu kepala sekolah, wakil kurikulum, kesiswaan tidak bisa hadir bersama guru teman saya yang 2. Semuanya ada kegiatan yang sangat penting dan mohon maaf. Nah, oleh karena dalam keyakinan kelas, jika ada sesuatu kegiatan di luar daripada yang direncanakan beliau, boleh. Yang penting ada informasi izin atau informasi WA. Syukurlah dalam hal ini wali kelas 10 IPA 2 hadir, Ibu Haja Lizalmi MPD. Turut hadir memperhatikan siswa dalam pembelajaran daring pada saat yang ditetapkan. Kemudian terjadilah daring, udah saya bagi linknya tadi pada teman-teman yang ada di webinar berbagi, bahwa di situ Ibu Lizalmi sangat antusias, senang melihat kegiatan siswa mempraktekkan keyakinan kelas terhadap budaya positif dalam pembelajaran di dalam salah satu materi pembelajaran bab 4, bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, inilah lini masa sehingga terjadi aksi daring. Kemudian ini yang diawali bincang budaya positif di sekolah dengan guru BK bernama Bu Sinar dengan saya untuk menanggapi kehadiran di sekolah siswa. Ada tadi putar video. Kemudian inilah poster yang saya lakukan untuk dapat daring kepada siswa 10 IPA 2. Link daring budaya positif ini dia yang sudah kita buat. Ada durasinya 1 jam 30 menit. Ini dokumentasi di tanggal 4 November. Mulai pukul 14 sampai 15.30. Gambar 1 itu terdapat wali kelas 10 IPA 2. Gambar 2 guru geografi sebagai fasilitator. Gambar berikutnya adalah presentasi kelompok A, B, dan C. Gambar 3 adalah kelompok A presentasi. Mereka menggunakan PPT, sudah menggunakan variasi. Kemudian gambar 4 kelompok B berpresentasi. Presentasinya dengan LKPD mereka, itu aja mereka zoom-kan. Sudah termasuk kreatif ya, kelompok B dan A. Ini kelompok C. Kelompok C dia tidak buka layar saat presentasi karena membaca hasilnya itu berupa kertas.
Tapi dianggap bagus karena kita melihat kebutuhan siswa dan kemampuan siswa. Hasil daripada presentasi siswa tadi, siswa itu mengunggahnya di Google Drive. Lalu linknya dibagi kepada guru. Setelah saya buka, inilah hasil link siswa tersebut. Link drive-nya bagus hasilnya. Kemudian siswa itu ada yang mengatakan minta membuat dalam bentuk infografik. Boleh, dia menggunakan infografik melalui Canva yang gratis. Kenapa? Buktinya di bawah, paling bawah itu ada nama kelompok dan ada bukti mereka rekam Meet, foto screenshotnya. Ya. Kemudian siswa juga berkeinginan, Bu, boleh kami menempelkan mimpi kami dalam belajar? Ya, boleh. Tapi dalam mimpi Anda itu tolong letakkan juga bukti kalian udah Meet. Screenshotnya, kemudian tugas kalian, apa tugas kelompok kalian, cantumkan juga ya, screenshotnya atau fotonya. Nah, inilah mimpi di sekolah siswa kami, bisa mewakili dari yang lain ya. Baru kelompok B mengunggah hasil presentasinya di Drive, bagi link ke guru. Ini dia bentuk Drive linknya. Dan kelompok 3, hasil kerja mereka berupa tulisan yang dikumpulkan esok harinya setelah melakukan daring. Nah, terima kasih. Itulah dokumentasi tadi yang aksi nyata saya yang sudahlah saya lakukan di kelas 10 IPA 2 di SMA 1 Siahulu dalam budaya positif, keyakinan kelas, budaya sekolah, budaya ketertiban, budaya belajar, budaya tanggung jawab, disiplin, sehingga kita mengimplementasikan pembelajaran secara daring. Yaitu, nah, terima kasih. Kemudian ini adalah saya buat dokumentasi berbagi secara daring kepada rekan-rekan CGP hari Selasa tanggal 15 bulan 11. Hadir di situ adalah Pak Saripudin sebagai host, saya sebagai pemateri, memaparkan hasil aksi nyata saya. Kemudian yang hadir teman-teman CGP, Bu Ita, Bu Eni, Bu Citra, dan Pak Ali. Ini hasil meet-nya ketika saya presentasi berbagi video kepada guru BK. Dari awal, Pak. Ya, diulang lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu CGP Hebat Siahulu. Kita hadir memenuhi undangan daripada Bu Teti yang ingin mempresentasikan aksi nyata beliau untuk budaya positif. Nah, sebelum Bu Teti untuk mempresentasikan hasil aksi nyatanya, perlu saya sampaikan juga bahwa kesepakatan kita di saat Bu Teti nanti mempresentasikan, kita semuanya ambilkan speaker kita. Kemudian ada hal-hal penting, silakan kita catat untuk ditanyakan kepada Bu Teti, karena nanti ada sesi tanya jawab di akhir setelah Bu Teti mempresentasikan. Namun sebelum itu Bapak dan Ibu, untuk keberkahan acara kita ini, mari kita mulai dengan doa. Saya minta kesediaan dari salah satu dari kita untuk memimpin doa. Siapa Bu atau Bapak? Ya, oke, saya coba pimpin doanya ya. Silakan Pak Ali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, sebelum acara webinar kita ini kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama Islam yang kita pimpin pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan presentasi daripada Bu Epi. Kepada Bu Epi, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada host kita pada malam hari ini, Pak Saripudin. Terima kasih juga pada rekan-rekan kita CGP Hebat, Bu Ita, Bu Citra, Bu Eni, Mr. Ali. Ya, sesuai kesepakatan hari ini saya mempresentasikan hasil aksi nyata saya dan saya berbagi kepada rekan-rekan. Untuk berbagi kepada rekan-rekan ini, saya akan memberitahu dulu alur ceritanya. Setelah kita mempelajari tentang budaya positif, saya melakukan perencanaan, kemudian saya membuat surat kepada kepala sekolah. Surat kepala sekolah itu saya katakan saya akan melakukan aksi nyata, mohon izin, mohon bantuan, dukungan semuanya. Dan kepala sekolah mengatakan siap, temui Wakakurikulum, Wakasis, BK, dan guru yang terdekat, dan wali kelas yang Ibu pilih sebagai agenda Ibu untuk melaksanakan aksi nyata. Benar Bu, terima kasih. Setelah itu nanti saya akan menggunakan kolom berbagi Bu, boleh kepada teman-teman yang mau nanti atau kepada yang lain atau teman saya CGP. Silakan aja Bu. Tapi kalau terbentur nanti saya kepada teman-teman CGP atau keluarga saya sendiri, saya bilang. Nah, kebetulan kita kan sampai tanggal 19 ya Pak ya, Bu. Saya sebenarnya udah berkecil hati juga. Bagaimana ya aksi nyata saya ini mau saya bagi, mau saya share kepada kawan supaya ada masukan, supaya makin bagus ke depannya.
Nah, akhirnya saya ditelepon sama Pak Ali bersama Pak Safarudin. Saya ucapkan terima kasih. Beliau menyampaikan, mari kita yuk berbagi aksi nyata kita dengan berbagi dengan secara daring atau luring. Yuk kita mampir dulu di warung kopi. Oke, nah akhirnya hari ini. Dalam keadaan bentuk kekurangan saya untuk akan menyampaikan nanti, saya mohon maaf. Itu yang pertama. Tolong, maaf ya anak-anak saya. Yang kedua, saya akan memaparkan sedikit nanti bentuknya, kemudian nanti saya akan berbagi sedikit video lini masa sebelum terjadinya aksi. Kalau video aksi tidak akan saya tampilkan karena sudah saya bagi ya Bapak Ibu link drive-nya. Nanti Bapak Ibu aja yang bertanya di dalam webinar yang saya lakukan kepada siswa dan guru Kepsek bersama BK. Baiklah, saat ini saya akan berbagi dulu PowerPoint saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Tadi udah saya buka dia. Ini dia. Oke. Nah, ini dia. Saya bagi share screen. Iya, diawali hari ini. Saya apa dulu ya? Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Iya, webinar 15 November 2021. Tapi sebelumnya Pak, Pak Saripudin, sepertinya saya merekam atau tidak ya? Coba dicek lagi. Apakah Merekam, Bu, saya merekam. merekam? Masih merekam ya? Iya, Ibu masih merekam. Oh iya, oke. Pada bagian ini webinar kita tanggal 15 November 2021. Saya ingin berbagi aksi nyata saya, budaya positif di sekolah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lini masa menjadi aksi daring itu banyak betul ya, bincang-bincang saya, kemudian bincang sama siswa, bincang sama Kepsek, membuat kelompok kepada siswa, membagi bahan. Baru setelah itu saya melakukan UH2, ulangan harian. Dari ulangan harian 2 itu saya membagi siswa itu menjadi 3 kelompok, kelompok A, B, dan C. Kelompok A itu yang mampu, kelompok B itu sedang, kelompok C itu yang kurang. Kurang itu di situ dalam arti ada siswa yang nggak ikut ulangan harian, ada yang ikut nilainya 70, ada yang 60, ada yang 30, dan ada yang 20. Itu makanya dia kelompok C. Kemudian setelah itu kami bersepakat, bagaimana nak keyakinan kelas kita, kalau kita tatap muka itu tidak akan cukup, karena tatap muka kita adalah tatap muka terbatas. Saya katakan begitu. Oops, sorry ya. Ada kendala sebentar Bapak Ibu. Sampai di mana tadi sebentar Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Coba saya stop screen dulu Bapak Ibu. Kayaknya hang HP saya, laptop saya lah ini lagi. Udah stop share screen saya ya Pak ya. Halo Bapak Ibu, masih mendengar stay tune? Iya, saya mengalami kendala tadi. Sebentar ya, saya lanjut lagi, saya coba lagi. Lanjut Bu, lanjut. Saya coba lagi. Apa yang terjadi kalau begini ya? Siapa bisa kasih solusi nih? Coba bagi aja power-powernya sama Pak Sarifudin, Bu, bisa mungkin kayak gitu. Iya ya. Kadang-kadang Kayak kita gini dia. perlu cadangan kadang-kadang. Iya ya, oke. Saya coba bagi melalui WA ya. Saya stop screen dulu. Sekarang Ibu muncul loh. Muncul apanya Pak? Enggak, lanjut Bu, lanjut. Gimana Pak? Lanjut Bu, lanjut. Bagi aja dulu, coba. Saya bantu buka. Iya, saya coba bagi dulu Pak ya. Present 1 pula ini. WA sebentar. Karena ini baru siap dia punya bahan saya ini. Belum saya simpan. Bentar. Oh, di download aja. Ya.
Sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar. Ibu bagikan aja di grup webinar Bu Teti, mana tahu Iya, kenalan di saya, nanti kan kawan apa bisa apa. Iya Pak. Sedang proses tuh Pak. Oke. Pengiriman 4 MB. Saya juga bingung itu dia. Ini karena laptop saya baru servis pula ya. Saya juga nggak ngerti ini. Citra juga pernah ngalamin itu, Bu. Udah terkirim Pak? Coba lihat dulu Pak. Belum Kalau masuk. sudah biar saya belum masuk udah. Belum. Belum masuk. Belum ya. Iya, berputar dia Pak. Sebentar lagi. Iya, sudah Pak. Sudah kan? Webinar ya. Oke, saya coba download dulu ya. Iya. Bu Citra juga download. Bu Citra mana tahu di tempat saya Pak ya. Bu Citra download juga. Iya. 13 slide itu. Dadakan aja buatnya itu slide-nya tadi. Dadakan aja bagus. Kayak mana nak dadakan ya? Dadakan. Bu Citra silakan di download Bu Citra tempat saya kayaknya Pak ya. Saya punya ini cuma 2010 dia. Nah, ya mantap sih. Udah bisa Bu Citra? Halo? Bu Citra bisa Bu Citra? Suara Bu Citra nggak masuk Bu Citra? Lagi dicoba, Pak. Ya. Dia berat kayaknya nih. Nggak jadi. Nggak ketemu dia. Sebentar. Saya coba lagi, nampaknya bisa nih. Nah, coba Bu, bagus coba, Bu. lagi. Lanjut lagi. Coba, Udah Bu. bisa? Sudah? Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat Bu. Iya, Ya. baiklah. Saya mohon maaf ya, kita sambung lagi webinar kita hari ini 15 November 2021. Berbagi aksi nyata budaya positif di sekolah SMA 1 Siak Hulu. Ya, ini lini masanya agar terjadi aksi daring ya. Oke. Sudah. Kemudian setelah proses itu terjadi, saya melakukan bincang-bincang budaya positif sekolah antara guru BK yang bernama Bu Sinar, ya bersama saya CGP untuk menanggapi kehadiran siswa di sekolah. Kenapa? Di dalam koneksi antar materi saya yang lalu itu, saya melakukan latar belakang. Di latar belakang itu bahwa selama siswa tatap muka terbatas, banyak siswa tidak bersekolah atau tidak hadir di sekolah. Kita ingin tahu apa sih alasannya, gitu. Jadi hasil bincang-bincang dengan Bu Sinar akan saya bagi videonya. Akan saya bagi videonya. Sudah stop screen ya Pak? Saya akan bagi videonya, video YouTube. Saya akan bagi ada 10 menit ya, saya putar ya Bapak Ibu ya, bincang-bincangnya. Apa sih alasan siswa di SMA 1 Siak Hulu dalam tatap muka terbatas itu sering tidak hadir atau terlambat. Karena kan acara Pergaulan, sering banyak anak kita terlambat. Oh, ekonomi ternyata Bu ya. kebanyakan. Kalau kelas 10 gitu juga? Kalau yang kelas Kelas 10 10? sekarang belum tahu ya, kita punya tatap muka terbatas ini kan. Belum tahu di persentasenya.
Kalau yang sebelum COVID, Sebelum COVID, setelah kita teliti satu-satu masalah anak kita SMA Negeri 1 Siaulu yang sering terlambat, faktor keadaan ekonomi orang tua. Oh, ekonomi orang tua ya. Anak itu banyak membantu orang tuanya untuk mencari pekerjaan, untuk menafkahi hidupnya. Kemudian otomatis tidurnya kan malam sehingga terlambat bangun. Terus yang kedua, tak sempat lagi anak mengerjakan tugas-tugas, kadang membantu orang tua. Pokoknya sebagian besar masalah faktor ekonomi yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita analisa itu masalah pergaulan karena faktor lingkungan tadi. Jadi itu masalah-masalah yang ada di SMA Negeri 1 Siaulu. Ya, jadi oh gitu. Saya pengen. Terus kan Bu, Ya, terus? kami juga ada. Oh gitu. Oh iya. saya nanya, karena ini ada tugas saya dari CGP kan Bu. Iya. Saya mencoba isi nyata saya itu tentang bahwa banyak siswa kita tidak hadir. Iya, iya. Setelah saya lihat dari kelas 10, kelas Iya. 11 yang saya ajar ya, kelas 10, kelas 11 yang terutama IPS. Terus saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Sinar, saya pikir gitu, inilah waktunya. Ya, misalnya. Hasil analisa Ibu yang kelas 10, apa kira-kira Bu latar belakangnya yang sering tidak hadir sekolah atau terlambat? Silakan, Bu. Kalau yang kelas 10 karena baru kita mulai adanya pembelajaran tatap muka terbatas ini, jadi untuk anak kelas 10 belum bisa kita simpulkan karena baru beberapa bulan. Tetapi sempat juga saya wawancara kepada anak kelas 10, yaitu faktor kesiangan. Kemudian kesiangan diakibatkan karena anak-anak kita banyak membantu orang tuanya di rumah. Jadi ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh anak-anak itu. Kelas 11 begitu juga dan kelas 12 begitu juga. Itu faktor yang pertama, masalah ekonomi keluarga. Kebetulan latar belakang ekonomi keluarga untuk di SMA Negeri Siaulu ini sebagian besar dari faktor kurang ekonomi, kurang mampu ekonomi. Nah, cara mengatasinya, pihak sekolah kan sudah mengusulkan adanya beasiswa, kemudian bantuan-bantuan yang lain untuk mengatasi itu. Terus yang kedua, masalah anak kita ini, yang kedua tadi adalah masalah lingkungan, masalah pergaulan. Otomatis karena faktor ekonomi sudah kurang orang tuanya, terus anak itu agak malas sekolah, mengerjakan tugas juga malas. Kemudian kegiatannya ya dengan teman-temannya bermain-main di faktor lingkungan, dengan pergaulan masalahnya itu. Dan tanpa anak itu sadari bahwa pengaruh pergaulan itu akan berakibat fatal untuk prestasinya dia nanti. Itulah berarti dua masalah itu yang kita dianalisa yang berat di SMA Negeri 1 Siaulu. Saya boleh berbagi juga ya Bu? Iya. Saya sudah melakukan ulangan harian kedua geografi. Bu. Jadi saya coba juga mengkaitkan dengan materi kami sekarang ini tentang diferensiasi pembelajaran. Arti diferensiasi itu bagaimana mencoba memenuhi kebutuhan belajar siswa, apa kebutuhannya. Jadi saya petakan Bu, mohon maaf saya juga ikut memetakan. Harusnya kan memetakan itu adalah guru BK yang memetakan ya. Nah, jadi saya coba memetakan dari hasil UH-nya. Jadi kategorinya mampu, sedang, dan kurang. Kata mampu itu nilainya rata-rata 90 ke atas, sedang itu 70 sampai 85. Dan yang tidak mampu itu sebatas 0 sampai 60, kan KKM-nya 70. Saya lakukan gitu Bu. Tadi udah uji coba pembelajaran diferensiasi. Nampaknya kurang berhasil Bu. Saya petakan kelompok A yang mampu, sedang, dan kelompok tidak mampu. Yang tidak mampu, yang kurang mampu itu lemah memang betul Bu. Kalau ditanya ngantuk Bu. Ya itulah. Ngantuk. Jadi tidak maksimal saya melakukan diferensiasi. ya, saya juga sebagai guru BK itu sudah memotivasi anak dengan berbagai cara supaya anak ini bisa meningkatkan prestasinya, bisa mengerjakan tugasnya. Namun itu masih berangsur-angsur itulah Bu. Seperti apa yang telah Ibu sampaikan tadi, sudah dipetak-petakan masih juga belum maksimal. Itulah Bu. Kita sama-sama lah membimbing anak kita ini. Ya. Memang gimana pula lagi faktor ekonomi lagi yang pertama, yang paling berat memang faktor ekonomi. Sudah saya sampaikan juga kepada pimpinan kami, sekolah kami terletak jauh di pinggiran, ekonominya juga rendah. Oh, bisa dibuat diferensiasi, saya coba, apalagi kita tatap muka terbatas. Ya. Jadi saya masih berasumsi Bu ya, nggak salah saya mohon juga bantuan karena Ibu selaku BK lebih menguasai psikis, psikologi anak maupun guru. Saya coba diferensiasi kepada anak ini tidak bisa di dalam tatap muka terbatas ini.
belum bisa. Jadi saya habis membagi tadi, membagi waktu untuk membagi kelompok dengan rapi, pertama membagi tujuan pembelajaran, baru membagi kelompok, materi udah dibagi melalui semua udah. Jadi masih banyak yang kurang mampu, betul-betul yang di kelompok 3 itu tidak mampu. Jadi banyak saya memberikan perhatian di kelompok 3 itu. Kalau kelompok 1 dan 2 sedikit saya berikan. Tadi tentang kata surya, tentang jagat raya. Ini yang kelompok mampu cepat dia langsung ambil mengakses internet. Tapi kelompok 3 tadi belum bisa. Waktunya kalau kita tidak TMT, Bu, menurut aku bisa. Kenapa? Karena yang kelompok A, kelompok B udah bisa, yang kemudian tugasnya 3 udah 2,5 berdua. Kelompok ini juga 2,5. Kelompok ini hanya masih 1. Padahal 2 yang saya buat tadi. Dan 1 itu pun nggak semua. Nah, jadi betul ada korelasi menurut saya antara sering alfa anak atau ketidakhadiran atau keterlambatan terhadap kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, jadi belajarnya pun kurang maksimal. Iya, jadi ya, itulah Bapak Ibu bincang-bincang saya terhadap Ibu Sinar tentang kenapa siswa kelas 10 dan 11 banyak tidak hadir, kalaupun hadir terlambat, dan kalaupun belajar mengantuk. Padahal kami sudah melakukan kesepakatan kelas, kemudian dibentuk dari kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas yang berbuah yang baik, yang hal-hal positif, ditanamkan dalam diri anak, lalu ditulis dalam kertas dan dibagi ke siswa, dan dibentuk dalam poster, sudah dibuat. Tapi masih saja siswa kami banyak terlambat. Dan kalau belajar, banyak ngantuk. Nah, jadi apakah ini ada korelasinya dengan membantu orang tuanya atau ekonomi atau lingkungan? Jadi apalagi kami belajarnya tatap muka terbatas menggunakan sesi 1 dan sesi 2. Kalau satu tatap muka itu 30 menit, tapi kalau hari Senin, hari Selasa 40 menit. Nah, di dalam 40 menit rasanya kurang dalam pembelajaran bentuk apapun kalau mau kita uji coba maupun yang IA, apresiatif inquiry maupun diferensiasi pembelajaran pasti kurang. Lalu terpikirlah saya untuk daring. Ya Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di yang saya berbagi, itulah daringnya 1,5 jam saya buat. Kemudian diundanglah kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, guru BK Ibu tadi, BK Ibu Sinar, kemudian 2 orang guru yang terdekat sama saya, lalu wali kelas 10 IPA 2. Target saya adalah 10 IPA 2. Apakah dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kami sepakati, mampu tidak mengubah siswa menjadi bertanggung jawab, belajar untuk budaya sekolahnya dalam pembelajaran, contohnya pembelajaran saya. Nah, lalu tanggal 4 kami lakukan webinar. Coba saya bagi lagi PowerPoint-nya. Gitu lagi PowerPoint-nya. Coba lagi. Saya bagi berikutnya. Ini. Coba ya. Sabar ya Bapak Ibu. Ngadat-ngadat ya. Iya, ini dia. Aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Yang saya sudah lakukan itu saya buat dalam poster. Inilah Bapak Ibu posternya. SMA Negeri 1 Siak Hulu, rencananya itu Rabu tanggal 3 bulan 11 2021 pukul 14 sampai pukul 15.30. Presentasi kelompok dilakukan dengan bab 2, jumlah siswa 28. Yang ikut hadir diharapkan ya, karena sudah saya undang, supaya udah bincang-bincang, yakin sekali saya mereka akan hadir. Nah, makanya saya buat di poster ini, kepala sekolah, wakur, wakasis, BK, wali kelas, dan saya gurunya, kemudian siswa. Dalam poster ini saya lakukan diferensiasi kelas A, B, dan C dari hasil UH2 geografi. Kemudian saya kasihkan juga semangat sama anak-anak ini, walaupun kita TMT, tetap semangat belajar di sekolah, maupun di rumah, maupun daring. Nah, link daring udah saya bagi kepada siswanya, kemudian kami melakukan webinar, presentasi semua anak-anak, ini linknya, link drive-nya. Inilah hasilnya di tanggal 4 November 2021 dari jam 14 sampai 15.30. Mulai diawali
Di sini ada saya melaporkan kepada wali kelas. Wali kelas itu bernama Bu Rizalmi, yang kameranya ini yang bajunya warna coklat jilbabnya. Saya paparkan tujuan dan rencana kami daring itu dalam pembelajaran geografi adalah untuk meningkatkan tanggung jawab siswa, kemudian berkreatif, dan melakukan informasi dari internet dan melakukan PPT, kemudian mengunggahnya di Google Drive, baru berbagi link kepada gurunya. Karena ini kan kita tingkat SMA. Kemudian digambar, sorry ya, di situ tertulis gambar, harusnya gambar ya, salah tulis. Gambar 2 saya di situ sebagai fasilitator mengarahkan kepada siswa untuk ketika nanti berbagi share screen yang tidak berbagi share screen, yang tidak bicara, yang apa, tolong sopan, kita buat aturan mainnya. Dan syukur mereka memahami dan patuh semua. Ya, inilah kelompok gambar 3 kelompok A, yang tadi kelompok siswa yang mampu berpresentasi. Saya ambil screenshotnya, hanya 1 dari sekian banyak. Tandanya ada animasi, ada apa ya, gambar-gambar pohon dan mulai bagus. Mereka berpresentasi tentang materi dia, jagat raya. Kemudian gambar 4, kelompok B. Kelompok B ini ada kelompok sedang. Mereka lumayan bagus juga mempresentasikannya, namun karena mereka kurang mampu menggunakan PowerPoint text, dan saat mereka presentasi sudah kita arahkan untuk berbagi SharePoint, mampu, dan inilah kemampuannya yang kelompok B. Dari LKPD mereka isi dan paparkan langsung begitu. Ya. Berikutnya kelompok C. Kelompok C ini Rivaldiansah, kita sebut saja namanya. Dia memaparkan tentang bumi dan kehidupannya. Ya, secara seperti itu, dia tidak on cam, tapi dia membacakan. Tertulis, ya, karena kurang mampu membuat PowerPoint atau mengerjakan LKPD itu langsung di share screen, dia kurang pandai. Tapi dia mengerjakan dalam bentuk tulisan dan dibaca oleh kelompoknya. Inilah hasil kelompok C. Berikutnya, setelah siswa itu presentasi, siswa itu mengunggahnya di drive-nya. Nah, ini drive siswa yang saya buka, yang kelompok 1. Ini hasilnya yang mampu mereka ya, ada animasi, ada bentuknya, ada strukturnya, ya, mana ketuanya, ada gambarnya lagi. Jadi saya ambil screenshot sedikit saja, mewakili kelompok A yang mampu. Lalu kelompok 2, asik juga yang kelompok sedang ini. Yang tadi kan mereka menggunakan LKPD dalam pemaparan dalam meeting, Google Meet. Tapi hasil karyanya seperti ini, menggunakan Canva yang gratis. Jadi mereka tempel-tempel, ambil dari internet, gambar matahari itu ya, struktur lapisan matahari diambil, masukkan gambar, baru mereka ketik. Nah, apa buktinya bahwa mereka ini sudah melakukannya? Di paling bawah itu ada screenshot meeting yang sudah dilakukan. Paling bawah sebelah kanan ya. Nah, itu buktinya bahwa mereka sudah melakukan Meet, mereka mau mencoba kebutuhan mereka, Bu, kami boleh tidak membuat agak sedikit berbeda hasilnya, katanya. Nanti berikutnya kami kirim link drive-nya. Oh, boleh nak, silakan. Pakai Canva boleh, Bu. Kamu bisa, boleh. Tapi yang gratisan, Bu. Oke. Inilah hasilnya, kelompok B. Dalam bentuk infografi dalam matahari pekerjaannya. Nah, kemudian kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2 gabung mereka ini. Jadi, kelompok 1 nih ya, kelompok 1, sorry. Mereka membuat mimpi. Karena di dalam hasil webinar itu, saya melakukan refleksi di tingkat akhir webinar itu atau Meet. Anak-anak saya minta bagaimana perasaannya belajar geografi bersama Ibu, yang mana bagiannya yang disukai pelajarannya, yang mana agak sulit, yang mana tidak disukai. Terus harapan siswa tuh bagaimana nantinya pembelajaran berikutnya bersama Ibu. Atau harapannya nanti bagaimana untuk di sekolah. Nah, kemudian saya bilang lagi, coba kamu buat mimpi kamu. Nah, nanti salah satu yang terbaik kelompoknya saya masukkan dalam apa Ibu ya, tugas Ibu, buatlah mimpinya apa. Masing-masing banyak mimpinya ya. Nah, jadi ini kebetulan kelompok Rifka. Rifka katanya bermimpi ingin patuh dan dapat menguasai pelajaran di sekolah. Pahdini pun ingin pintar dan juara. Budiria lagi ingin menguasai dan mencapai cita-citanya, katanya. Nah,
dari mimpi mereka ini memang harapannya ke depan dan dibuktikan mereka telah presentasi dengan Google Meet, itu ada bukti screenshot. Lalu foto materi mereka sudah ada di papan tulis, itu foto materi mereka paling kanan bawah. Nah, tapi sebelum mereka menjadikan mimpi ini, mereka bertanya kepada saya, pasti kami mempunyai jalinan japri atau kami punya grup mapel geografi. Di situ ajang bertengkar, ajang memuji, ajang belajar, bebas bagi saya. Yang penting siswa itu bertanggung jawab dalam tulisannya. Nah, jadi WA mereka yang penting tidak boleh kata-kata yang tidak baik. Sesuai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas harus diterapkan menjadi pembiasaan dia, baik WA Japri, WA grup geografi, WA kelas, dan dalam Meet atau dalam keseharian. Inilah mimpi mereka, salah satunya yang saya ambil. Lalu kelompok B, unggah hasil presentasinya. Tadi baru dikirim, ini unggah drive-nya yang belum saya buka tadi, tapi hanya satu saja yang saya buat mewakili ya Bapak Ibu, unggah drive. Nah, sementara kelompok 3 tadi, yang Ripaldiansah tadi, yang kita sebut namanya ya, tidak apa-apa ya. Nah, mereka kan membacakan hasilnya dalam bentuk tulisan tangan mereka. Yang penting mereka kan sudah mampu. Itulah kebutuhan mereka, itulah kemampuan mereka. Dengan dia mengerjakan tugasnya, berarti anak itu bertanggung jawab. Dan masuk dalam Meet, dia meyakini dengan keyakinan kelas, mengikuti dari awal sampai akhir dalam pembelajaran Meet, itu sudah budaya positif yang mereka buat. Dan dengan tatap muka dengan saya dari awal sampai akhir. Kelompok 3 juga bagus. Namun kemampuan mereka yang mampu hanya tulisan kertas. Dan esok harinya baru dikumpul kepada saya. Dan inilah dia hasil kita tadi bincang-bincang kelompok kita yang webinar hari ini. Iya. Demikianlah Bapak Ibu hasil presentasi saya tentang budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Siak Ulu. Tapi sebelum Bapak Ibu bertanya kepada saya, nggak apa-apa ya host, buat sedikit tebak-tebakan ya host, boleh? Boleh, silakan Bu. Iya, tapi tak ada hadiahnya. Nggak apa-apa Bu Pepi. Game ya, Bu? Game, Tebak-tebakan. Boleh Bu, boleh. Boleh. Ice breakingnya ya. Iya. Apakah itu kalau dibuka sakit, setelah terbuka nikmat sekali, harum baunya? Durian. Is, bagus. Jelas nampak Bu Ita pintar ya. Pecinta durian. Saya mau jawab tadi itu kan. Saya mau jawab kan, orang bangun tidur tapi karena baunya tuh nggak jadi. Karena tadi clue-nya kan sudah ada. Iya. Kalau dibuka sakit. Iya, sakit Setelah tangan. dibuka nikmat, enak, harum baunya. Kalau Kata harum di situ kan keyakinan Iya. kelas. kata kuncinya harum. Tapi kalau kata harum tadi pasti orang lagi sakit mata yang baru bangun tidur sakit. Nah, kita nggak denotasi ya, tidak. Tapi memang bernyata. Biar gembira sedikit ya Pak Hos ya. Iya. Oke, Oke. kembalikan kepada Pak Saripudin. Terima kasih Bu EPDT yang telah mempresentasikan hasil aksi nyatanya. Bapak Ibu CGP hebat. Sekarang kita masuki kepada seksi tanya jawab. Waktu sudah berjalan lebih kurang 41 menit. Silakan untuk satu pertanyaan pertama dulu. Ini udah banyak kayaknya. Bu Teti, kita mulai dari Bu Erni. Silakan Bu Erni. Setelah itu Pak Ali ya. Silakan Bu Erni. Baik, terima kasih Pak Saripudin yang pada malam hari ini bertindak sebagai host, dan juga selamat buat Ibu Teti, tampilannya luar biasa. Kalau mendengar Ibu tadi presentasi, Anda bisa bayangkan gimana senangnya anak di tingkat SMA. Saya bisa bayangkan anak-anak itu semangat sepertinya. Dengan cara Ibu menyampaikan, Ibu sepertinya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Memang kita kalau mengatakan sampai ke tingkat sempurna belum, tapi sudah sangat baik. Karena kita sama merasakan PTMT kalau di SMA itu memang sangat berasa. Apalagi daring. Saya salut dengan pembelajaran Ibu daring, Ibu banyak pesertanya. Kalau saya daring di SMA itu hanya beberapa orang. Saya bingung, saya yang salah atau anak yang... Kadang saya mikir apa anak tidak tertarik dengan saya atau saya salah cara memakai daring. Tapi berbeda hanya dengan luring.
Luring alhamdulillah karena di SMA itu kan dibagi 2 sesi satu kelas kan Bu Teti, karena PTMT kita. Alhamdulillah dalam satu kelas tuh ada yang nihil, ada yang satu saja yang tidak hadir. Jadi kadang saya timbul pertanyaan, mungkin saya dalam pembelajaran daring saya kurang fasih sehingga anak-anak tidak begitu minat ataupun saya tidak menguasai kebutuhan, minat dan profil anak. Tapi waktu luring itu berbeda. Nah, dan alhamdulillah saya melihat Ibu Teti dari daringnya bagus. Nah, mungkin luringnya lebih bagus lagi. Saya dalam hal ini hanya menyampaikan kesan saya saja. Selamat Bu Teti, tapi saya lebih tertarik kalau Bu Tetinya seperti ini ngajarnya. Karena saya lihat tadi kalau di video kan beda. Jadi anak-anak lebih kayak segar kalau nengok ibunya begini. Karena kan rata-rata kami kan banyak pakai, kalau di sekolah SMA itu kan banyak pakai jilbab, karena kami mayoritas Islam. Kalau ibu tampil beda gitu kan unik jadinya. Anak-anak semangat. Demikian aja Ibu Teti, selebihnya oke. Baik, terima kasih Bu Erni. Ya. Bu Teti kayaknya tidak seperti pertanyaan, tapi ini merupakan respon umpan balik yang positif dari Bu Erni. Silakan Bu Teti kalau mau menanggapi langsung. Ya, terima kasih Bapak Host. Ingin menanggapi sedikit Bu Eni. Memang awalnya saya untuk membentuk daring kemarin itu, saya terpikir anak ini juga sama Bu, tidak disukainya saya. Jadi apa ya cara saya supaya anak itu suka ya, saya pikir. Lalu saya coba bermain Canva. Canva itu kan banyak yang menarik. Saya kirim aja boneka-boneka, yuk belajar yuk, begitu aja. Ibu bisa juga Canva ya, katanya. Itu yang bisa saya ini adalah di kelas IPA, Bu. Kan ada peminatannya. Saya ambil di IPA. Kalau di IPS hampir sama seperti Ibu katakan tadi, agak loyo, Bu. Mesti kita keraskan dulu, baru anak itu mau untuk mau daring. Kalaupun daring, Bu, jujur, Bu, hanya 6 datang. Nanti alasan nggak bisa, Bu, nggak bisa, Bu, nggak bisa, Bu. Nah, jadi saya mau mengkorelasikan antara tanggapan dari guru BK tadi yang menyatakan bahwa kebanyakan siswa kami yang tidak hadir ke sekolah, baru yang terlambat datang ke sekolah, dan yang mengantuk di sekolah, padahal TMT-nya sebentar, apa yang mempengaruhinya? Dan bagaimana kira-kira trik jalan keluar untuk membuat semangat anak itu. Jadi kan saya buatlah bincang-bincang dengan guru BK tentang budaya positif. Di samping budaya positif, saya sisip juga pembelajaran kita berdiferensiasi setelah saya ulangan harian. Oh, ternyata kata Bu BK kan ada lingkungan, ada bantu orang tua, ada memang anaknya itu, ya begitu katanya kan, lingkungan, ekonomi orang tua membantu ayahnya bekerja. Mohon maaf ya Bu, Pak, murid kami di sana banyak membantu ayahnya nelayan, kan dekat Sungai Bulu Cina, Pangkalan Baru Ujung nelayan. Kemudian banyak mereka nyadap karet. Kemudian banyak mereka menyadap kelapa sawit ya, membantu di ladang-ladang. Nah, banyak juga kerja di PT-PT. Nah, karena banyak juga membantu ayahnya jadi tukang, parkir di pasar kaget, sehingga pembelajaran TMT itu banyak terganggu, Bu. Karena itulah saya mencoba, kalau saya ikuti TMT, Bu, tidak akan tercapai materi pembelajaran saya di dalam geografi. Maka terpikirlah untuk tambahan daring. Untuk menciptakan tanggal 4 kemarin itu, Bu, saya memang membutuhkan waktu 12 sampai 13 hari. Menyamakan persepsi, nggak bisa sebentar. Nah, saya uji coba sekali gagal, hanya 5 juga yang masuk, Bu. Tapi kalau luring, memang anak semangat, Bu Eni. Betul itu, saya sepakat dengan Ibu. Akhirnya, saya buat sepakat. Oke, anak-anak, kalian waktu kita masuk itu kita buat kesepakatan kan? Ya, Bu. Apa yang pertama? Hadir tepat waktu. Apalagi mengerjakan tugas, semua sampai banyak. Oke, udah kan? Coba buka dulu bukunya atau handphonemu. Di mana yang kamu letakkan kemarin kesepakatan dan keyakinan kita? Di catatan, Bu, ini di HP kan. Nah, sudah kan, Nak? Nah, kenapa Ibu tanya begitu? Kalian kan sudah SMA, udah akhir balik, tidak SD, tidak SMP lagi. Jadi cara Ibu menyampaikan kepada kamu, saya menganggap kamu adalah orang dewasa. Saya menghargai kamu dan apalagi Ibu CGP. Nah, jadi Bu, ya, saya mau mencoba menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada kamu. Oh. Nah, sudah ada kesepakatan keyakinan kelas sudah kalian buat ini. Seharusnya ini kan kita buat di papan, Nak, di pojok-pojok kita buat di situ di mading bahwa keyakinan kelas kalian itu. Nggak ada, Bu, di sini, katanya. Oke, betul. Karena tangan kalian yang masih kurang tertib. Mau kalian tarik satu, ya lepaslah semua.
mari tolong nak, kalau nanti dikasih kepala sekolah, buat di pojok itu kesepakatan kelas, keyakinan kelas, buat ya. Ya Bu, jangan marah lah Bu, katanya. Nah, itu aneh juga kami di SMA begitu. Padahal kita kuat suara dibilang marah. Padahal tidak, kan perlu ada ketegasan. Maka di SMA ini ada bedanya tipis sekali antara marah dengan tegas. Bedanya tipis. Kalau di IPS, antara marah dan tegas itu bagusan marah. Tapi wajah kita buat senyum. Cepat ya nak, bereskan ya. Tapi kalau di anak IPA, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa saya katakan dengan lembut. Nah, bagaimana ini? Ya, katanya. Nah, akhirnya terjadilah budaya positif yang baik yang saya buat tanggal 4. 28 siswa, 3 orang tidak hadir. Yang 3 orang ini, si Alvito itu sakit. Si Alfandi dia memang nggak hadir. Dan yang satu lagi Zulkarnain dia memang izin. Jadi nilai dia memang kurang. Jadi saya katakan kerjakan tugas. Ya Bu. Tapi Pak, sampai hari ini Pak, kita webinar ini, yang 3 itu belum menyerahkan tugas Pak. Yang 25 sudah. Nah sekarang timbul pertanyaan kepada Mister juga saya. Apakah dengan aksi nyata saya ini, yang 3 siswa yang tidak ikut ini, dan belum memberikan tugasnya kepada saya, apakah saya dianggap sudah berhasil dalam aksi nyata saya ini? Saya Sudah. bertanya kepada Bapak Ibu. Menurut saya sudah, Bu. Apa alasannya Bu Ita? Nah, karena gini, anak dari 28, Ibu sudah 25 memberi tugas. Itu udah berhasil, Ibu. Yang 3 itu mungkin nanti, 2 minggu lagi mereka akan kirim. Yang penting Ibu tagih terus. Tapi yang 25 ini sudah dapat, Ibu dan Ibu pegang. Sudah hebat itu, Bu. Luar biasa, Ibu. Salut saya dengan Ibu. Hebat itu, Ya, Bu. makasih Bu. Berarti kita tunggulah ya. Iya. Yang 3 ini kita WA terus ya. Iya. Oh, iya, Itulah iya. guru CGP sabar. Iya. Aduh, makasih banyak. Saya dapat masukan. Terima kasih. Benar Oke. Bu, yang Kang Bita tuh. Sepakat. Iya, silakan Pak Baik, Sarifudin. Mohon maaf. Bapak dan Ibu. Iya. Oke, Bapak dan Ibu. Sekarang silakan Pak Ali. Oke, terima kasih. Saya juga nggak mengasih pertanyaan ya, karena saya rasa itu sudah hampir mendekati sempurna menurut saya. Dengan apa? Dengan yang dipaparkan oleh Bu Epiteti tadi, saya salut banget lah gitu ya. Dengan planning yang mantap, alhamdulillah hasilnya juga udah cukup diacungin jempol lah gitu kan. Karena prosesnya itulah yang bikin sebuah hasil aksi nyata itu boleh dikatakan valid gitu kan. Saya salut deh gitu. Mudah-mudahan dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Teti, kita rekan CGP yang lain nanti bisa lebih baik lagi. Kalau memang nggak lebih baik lah, hampir sama lah gitu ya harapannya gitu. Apa sih speechless kata orang? Amin. Speechless kata orang, nggak bisa bicara. Kenapa gitu? Karena dengan apa namanya, dengan jadwal yang telah betul-betul di plan gitu, yang kemudian dilakukan aksinya itu memang ya alhamdulillah itu. Kalau memang kayak gini guru CGP, tapi memang ada di satu sisi kemudian memang ada karena Ibu Teti itu di SMA. Nah, di situ kita enaknya gitu. Kelebihannya hanya di situ. Dan kita juga berkecil hati yang SD, yang SMP seperti kita. Kenapa? Karena kita memiliki kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Nah, mungkin saya di SMP sebenarnya, tapi nanti kita juga bisa lihat nanti lagi di rekan-rekan CGP yang lain kalau pemaparan aksi nyatanya mungkin kan lain versi. Kalau Bu Teti mengambil fokus pada disiplin pembelajarannya kan, mungkin nanti rekan-rekan CGP yang lain bisa dari motivasi belajarnya. Nah, tadi lagi ada 6 poin di situ kan, ada melalui keyakinan kelas dan lain-lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi contoh model bagi kita yang belum mewebinarkan aksi nyatanya. Mudah-mudahan hari ini bisa terkejar ya. Mudah-mudahan. Walaupun di dalam pikiran masih mengambang ya kan. Tapi mudah-mudahan bisalah menyamai nanti dari Bu Epiteti ya. Congratulations ya, it's the best. Good, thank you for your sharing in the webinar, oke? Okay? Mantap. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Nah, itu aja Pak. Terima kasih Pak Ali telah memberi terima kasih Pak Ali yang telah memberikan umpan baliknya kepada Bu Teti. Barangkali Bu Teti juga bisa menanggapi karena kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Silakan Bu Teti. Ya, terima kasih pujian dari Pak Mr. Ali Channel. Sebenarnya sih kita tingkatannya itu sama aja ya, baik SD, SMP, SMA. Justru di SMA itu yang paling ngeri, karena tinggi-tinggi. Siswanya itu laki-laki lebih di atas kita. Ada yang besar, ada yang gemuk. Udah jarang yang berkumis. kecil, berkumis. Nah, kemudian kalau salah sedikit kita menyinggung, kita takut tuh, jantung berdebak-debu. Kalau tangannya yang kuat tuh memukul kita bagaimana? Kadang pikiran negatif mau ada, Bu. Pak,
Ya, karena SMA ngeri. Kadang saya yang di SMA ini, kami banyak ya, guru-guru yang di SMA merasa iri kepada guru SD. Kenapa irinya? Kok iya ya, enak kali ya guru SD itu ya, diperintah-perintah anaknya sini sana sini, mudah kali ya. Kok kita memerintah anak SMA itu nggak bisa. Jadi kalau apalagi SMP, mudah kali memerintah anak-anak itu. Rasanya kita cemburu. Kalau di SMA enggak, nak, sinilah. Bentar ya Bu, katanya. Bentar ya Bu, katanya. Itu dia. Iya Pak Ali, silakan Pak Ali. Sorry Pak Host, Mr. Ali, raise hand. Oke, terima kasih. Saya menanggapi sedikit apa yang disampaikan Bu Teti. Ya, tadi Ibu sudah menyampaikan, sebenarnya sama saja gitu kan. Makanya ada sisi kelebihan dan kekurangannya di SMA ini. Kalau pendekatan kita itu masuk kepada anak malah lebih mudah lagi dari anak SD. Itu tadi. Tapi untuk mendekati persuasifnya dulu kepada anak di SMA itu, karena saya juga dulu pernah mengajar SMA kan, gitu kan. Jadi kita sharing pengalaman. Kalau di SMA itu memang ketika kita mendapatkan kendala anak tidak tertarik atau tidak bisa pendekatan terhadap anak, itu memang kalau SMA kan sudah begitu kan gitu seperti itu. Nah, jadi kuncinya di SMA itu enggak kalau menurut saya sih, mungkin berbeda juga semua orang kan. Kalau menurut saya, kalau di SMA itu kalau pendekatan kita itu tepat, baik, dan anak itu mengena, sama seperti SD. Apapun kita suruh dia mau gitu, Bu. Jadi itu aja. Malah lebih enak kalau ngasih tugas, mereka paham, kayak seperti Ibu tadi di aksi nyata Ibu itu kan, mereka membuat desain grafis kan. Itu kan sudah hebat. Kita aja yang ibaratnya baru belajar pemula juga, kalang kabut juga, mereka sudah bisa kan. Jadi itu tadi, memang setiap level tingkatan anak itu memang ada sisi kekurangannya, ada sisi kelebihannya gitu. Kalau di SD belum bisa melawan membantah kan gitu. Kalau di SMP udah mulai, tetapi mereka ini banyak yang motivasinya tuh low. Nah jadi yang low inilah yang kita gejot supaya mereka tuh kalaupun nggak bisa lebih rata-rata gitu supaya mereka itu. Tapi alhamdulillah saya mengalami di SMP ya tergantung juga persuasi pendekatan kita sama anak. Kalau pendekatannya itu mengena, ya anak alhamdulillah apapun yang kita suruh, apapun yang kita minta mereka mau gitu. Walaupun di dalam pelajaran kita teori stimulus respon dan teori kontrol itu memang berperan sekali di dalam interaksi kita dengan anak didik kita masing-masing. Kalau di saya, stimulus respon saya dengan teori kontrol saya itu pada anak-anak, kalau sudah diberikan wejangan dulu, mereka alhamdulillah mau mengikuti gitu. Itu berbaginya gitu. Baik, terima kasih Pak Ali. Kayaknya Bu Cip, Bu Eni ada yang respon, ada yang mau ditambahkan Bu Eni? Waktu kita tinggal 2 menit, silakan Bu Eni. Saya cuma tinggal nyambung kalimat dari Pak Ali tadi Bu Teti. Dari perasaan Ibu ada iri tadi. Saya terus terang ya Bu, saya 2012 saya udah pindah tugas dari SMA ke SMP. Sampai sekarang pun saya masih adaptasi. Jadi saya sangat kewalahan mengajar di SMP ini. Jadi menurut saya mengajar paling enak itu di SMA. Entah karena anak kita sudah dewasa, lirikan mata dia sudah paham. Di mana gestur tubuh kita senang dia sudah bisa baca. Kalau di SMP sampai sekarang saya masih adaptasi. Sulit. Jadi nampak di luar aja Ibu tuh iri sama kami. Sebenarnya kami kewalahan. Jadi itu kata Pak Ali, kita punya sisi lebih dan kurang. Jadi kadang kita nampak orang tuh cantik dan indah. Tapi yang lebih tahu kita. Jadi yang paling best itu ngajar di SMA Ibu Teti. Yang paling enak lagi di mahasiswa. Itu luar biasa. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni. Begitu semangat sekali kita semua Bapak dan Ibu. Mungkin Bu Ita ada resken, ada yang mau disampaikan sedikit aja Bu Ita ya. Sebelum nanti Bu Teti langsung menutupnya untuk kata penutupnya sedikit aja Bu Ita ya. Silakan Bu Ita. Perwakilan dari guru SD. Tadi kan SMP sudah, SMA sudah. Perwakilan dari guru SD. Ibu Teti, sebenarnya kami sebagai guru SD ada senang, ada dukanya juga. Senangnya apa? Karena anak itu masih kecil-kecil. Kalau saya masih bisa kita peluk-peluk, kita usap-usap kepalanya. Tapi ketika tiba anak yang di level lain, aduh Bu, yang aromanya itu badannya habis main lari-lari siang-siang. Wah, Ibu belum merasakan aromanya seperti apa. Kemudian kalau dia lagi, aroma yang begitu-begitu Bu, mau kita sana jauh-jauh, takut kita tersinggung. Mau dibilang anak jangan lari-lari memen, itu memang masa dia sedang berlari, dunia anak berlari-lari bermain. Jadi itulah Bu, kita ada suka ada senang sama dengan Ibu. Mungkin kalau anak Bu Teti wangi-wangi ya, kalau anak kami itulah aroma alam.
Kadar alat. Ya cukup itu aja Pak Sarifudin. Terima kasih Bu Teti. Semangat, kita semua hebat. Nah, guru SD, SMP, SMA beda-beda, tetapi kita bisa insya Allah menangani anak kita. Terima kasih Pak Sarifudin. Baik, terima kasih Bu Ita telah mewakili guru SD. Baik Bu Teti, di penghujung waktu silakan Bu Teti tutup kegiatan Bu Eti yang nanti juga saya akan terakhir juga akan panjang. Silakan Bu Eti. Baiklah, saya mengucapkan banyak terima kasih segala masukan dari rekan-rekan CGP yang hebat yang telah saya berbagi aksi kepada rekan-rekan, kepada Ibu Eni, Bu Citra, Bu Ita, Mr. Ali Channel. Dan saya ucapkan terima kasih buat Pak Sarifudin sudah membantu sebagai host sehingga berjalan webinar sederhana kita kecil-kecilan ini dan berhasil. Walaupun pertama tadi ada sedikit kendala karena laptop saya baru diinstal ulang. Dan akhirnya tadi bisa juga cepat untuk berbagi. Nah, masalah atau bukan masalah ya, masukan dari Bu Ita tadi, Bu Ita yang mengatakan di SD begitu, iya ya, memang ya, sesekali. Tapi memang kami kebanyakan iri memang kepada guru SD. Begitu enaknya menyuruh anak, mendekati anak, sangat enak. Tapi kalau SMA agak susah, kita harus jaga hatinya. Jaga hatinya, dia kita anggap sebagai kawan, jangan buat dia kesinggung gitu. SMP juga bagus, masih bisa diarahkan anaknya. Tapi kalau di SMA ya, dan terima kasih Bu Eni, semangat untuk ngajar di SMP. SMP itu bagus juga, enak sekali. Nah, masih bisa anak dibentuk. Kalau udah SMA, udah susah membentuknya. Dia sudah ada jati dirinya kemana, itu susah dibentuk lagi. Dia tinggal kita mengarahkan dia bagaimana jadinya untuk kodrat pada zamannya aja. Ya, terima kasih. Inilah penutup saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ke depannya kita semakin kompak dalam webinar-webinar dan kelompok kerja berikutnya. Terima kasih, Pak Sarifudin. Silakan saya kembalikan kepada host. Baik, Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah webinar yang telah presentasi yang telah sampai Bu Teti telah berjalan dengan lancar, walaupun ada kendala tapi kita bisa melewatinya, dan kekompakan rekan-rekan semua menyuarakan satu penyemangat bagi kita bersama untuk webinar ke depannya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Teti yang sudah berbagi kepada kami semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu bagikan menjadi inspirasi pula bagi kami, walaupun kita berbeda tingkatan sekolah, namun kita juga tetap akan melaksanakan sesuai dengan kodrat daripada anak-anak kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu semua, sampai kita di penghujung acara kita. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian kita semua, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berfoto bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berfoto bersama. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Sampai jumpa Pamit, lagi. sampai jumpa. Pamit. Jam berapa besok? Kalau besok jam berapa Pak Sarifudin? Matikan dulu rekamnya putus dulu. Oh iya. Oke. Ntar saya putus ya. Oh, iya. Stop. Tunggu. Dan makan